Coba besar di sini hari ini saya akan memprediksi One Piece untuk chapter 1033. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, buat kalian juga yang ingin merchandise Devil Nomi, di mana telah dibuka pre-order yang baru dari DNM.merch. Di mana ada dua versi untuk PO kali ini, yaitu Yonkou Shanks dan sang tukang kayu kita alias Franky. Untuk PO kali ini hanya terbatas untuk 100 slot saja, jadi pastikan siapa cepat dia dapat ya untuk kaos dari season 1 alias Arc Mystery DNM.merch ini. Untuk harga normal adalah di 200.000, tapi kalian mendapatkan harga spesial untuk PO nya di 170.000 saja. Dan kalian pun akan mendapatkan diskon bundle jika membeli dua macam, yaitu Shanks dan juga Franky di harga 300.000. Loh bang, kenapa mahal sih untuk kaos doang? Jangan dulu selesai. Kalian juga akan mendapatkan box super keren yang berbentuk seperti poneglyph dengan tulisan DNM.merch di tengahnya. Kalian juga akan mendapatkan bookmark untuk menjadi pembatas buku dari komik yang kalian baca. Kalian juga akan mendapatkan stiker yang menarik antara Shanks dan Franky ini. Jadi buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya, dan langsung chat ke WhatsApp yang sudah terhubung. Ingat, hanya untuk 100 orang pembeli pertama saja. Siapa cepat, dia dapat, anjay. DNM.merch fit for everyone. Nah oke, kali ini kita akan prediksi kembali nih One Piece untuk chapter 1033 nanti. Dimana kita tahu lah ya apa yang terjadi di chapter 1032 kemarin. Yang menurut saya ya lumayan lah. Buat kalian yang belum nonton breakdown lengkap dari chapter 1030 lalu, kalian bisa langsung klik di video ini ya. Dimana chapter tersebut diakhiri dengan Hiyori yang akhirnya sampai ke Onigashima. Yang sebenarnya di wujud Komurasaki sih. Dan tentu saja dengan tutupnya chapter seperti itu, kira-kira apa ya yang akan terjadi di chapter depan alias di chapter 1033? Oke, jika kalian sudah menonton prediksi chapter-chapter sebelumnya yang sudah saya katakan, dimana saya memprediksi dan menghubungkan hal tersebut dengan komiknya. Karena Oda biasanya memberikan akhir dari chapter komik yang sangat epic. Contohlah komik di volume 100 lalu ditutup sampai chapter 1015, dimana di chapter 1015 ini adalah ketika Luffy sudah kalah tapi bisa berkomunikasi dengan Momonosuke, dan ditutup dengan Yamato yang siap bertarung melawan Kaido. Jika volume 101 akan berisi 1016 sampai 1026, maka volume 102 nanti yang notabene chapter saat ini akan berada di volume 102 itu akan berisi dari chapter 1027 sampai chapter 1037. Yang berarti sekarang di 1033 nih tersisa 5 chapter sampai 1037 nanti. Dimana sepertinya tidak mungkin lah ya kedua Yonkou dapat dikalahkan dengan sisa chapter yang sangat sedikit ini. Tapi untuk build up-nya memang sudah dibuat di volume ini sih. Contohlah seperti Awakening Worst Generation yang akhirnya bisa melukai Big Mom. Lalu juga Luffy yang berhasil membelah langit dengan Hausoku no Hakinya. Jadi dengan tutupnya chapter 1032 lalu, yaitu dengan Hiyori dan beberapa percakapan, saya sangat yakin chapter depan pasti akan diperlihatkan sedikit fit antara kedua orang ini, Orochi dan Komurasaki. Walaupun saya sangat yakin Orochi tidak akan langsung kalah lah di chapter 1033 ini, karena ingat Orochi pun termasuk villain utama di arc Wano Kuni bersama dengan Kaido. Mungkin kata-kata Orochi yang sebelumnya adalah dia menunggu Fukurokuju ini itu akan terjawab di chapter 1033, yang di chapter ini akan diperlihatkan kembali pertarungan antara ninja Raizo versus Fukurokuju, yang jelas lah pasti ditutup dengan kemenangan dari Raizo. Lalu mungkin akan diperlihatkan juga nih keadaan Denjiro dan juga Kawamatsu yang entah kenapa mereka masih belum tahu nih apa yang akan mereka lakukan. Untuk masalah CP0 versus 2 Supernova pun menurut saya tidak akan berakhir di volume 102 ini, karena CP0 sendiri punya problem lain yang biasanya nih akan dilempar ke pasca arc dari Wano Kuni. Tapi lagi-lagi ini hanyalah prediksi saja. Yang sebenarnya ini nggak keprediksi sama sekali sih, dimana Apo malah ikutan melawan si Final. Wah emang lah, Oda Sensei ini bener-bener nggak bisa diprediksi semacam-macam.
Dimana di prediksi saya chapter 1033 nanti selain Hiyori dan Fukurokujo yang tadi, pasti akan diperlihatkan dahulu keadaan Onigashima sampai akhirnya chapter-chapter depannya akan menyudahi dua All Stars yang tersisa, Queen dan juga King. Karena dua chapter terakhir diperlihatkan Sanji yang akhirnya sudah serius nih melawan Queen tanpa kabur-kaburan lagi. Dan di sisi lain juga Zoro yang malah tidak bisa apa-apa melawan King ini. Jadi penutup volume 102 yang notabene chapter 1037 ini kemungkinan besar akan menjadi penutup dari kekalahan King oleh Zoro. Yang sebenarnya saya sendiri masih bingung sih gimana cara Zoro ini mengalahkan King yang kita lihat lah. Sekarang bahkan King pun belum serius untuk melawan Zoro. Nah banyak nih yang menghubungkan momen Enma yang tiba-tiba bangkit mendengar samisen dari Hiyori. Dan banyak juga yang menghubungkan dengan power up dari Babang Zoro yang menurut saya ini akan cukup aneh. Pertama, Haki Zoro diambil yang Zoro sendiri dalam keadaan kecapaian seperti itu. Itu saja sudah minus. Lalu yang kedua adalah Enma tidak terkendali, yang lagi-lagi ini minus juga. Gimana nih ceritanya menghubungkan hal itu menjadi power up untuk Babang Zorojuro? Nah mengenai Hiyori sendiri, jika kalian ingat kata-kata Momonosuke dahulu, dia takut membawa Ame no Habakiri, yang berarti satu pedang tersebut masih nganggur nih, belum tahu di mana. Karena toh dari chapter 1032 lalu itu berjudul A Beloved Sword of Oden, yang berarti satu pedangnya yaitu Enma sudah bereaksi yang dipegang oleh Zoro, tapi untuk Ame no Habakiri ini tidak diperlihatkan nih pedangnya ada di mana. Yang saya sangat yakin pedang tersebut sekarang dipegang oleh Hiyori atau Komurasaki saat ini. Dan buat yang kalian yang belum tahu kisahnya juga, dimana pedang Ame no Habakiri ini yang punya nama lain pedang Totsuka no Tsurugi, ini adalah pedang yang digunakan oleh Susanoo untuk membunuh Yamata no Orochi dari mitos sebenarnya. Yang sejujurnya itu sudah sangat pas sekali nih bagi Hiyori jika dia memegang Ame no Habakiri yang akhirnya akan mengakhiri era dari si bangsat Orochi. Ame no Habakiri yang mengalahkan Orochi sama seperti Susanoo dengan pedang Ame no Habakiri yang membunuh Yamata no Orochi juga. Kalau dari nama dan buah iblis, Orochi ini benar-benar persis menjadi Yamata no Orochi. Karena ingat kata-kata Hiyori sebelumnya, dia berkata kepada Zoro bahwa biar dialah yang membunuh Orochi yang lagi-lagi keadaan sangat pas sekali nih. Sekarang Orochi tidak ada satupun yang mengurusinya karena Zoro pun sedang sibuk melawan King. Jadi ini akan menjadi tugas bagi Hiyori untuk mengakhirinya, mengingat kakaknya yaitu Momonosuke sedang sibuk juga untuk menjaga Onigashima agar tidak terjatuh. Yang lagi-lagi itu prediksi cukup panjang sih, yang seharusnya akan cukup menarik jika terjadi di chapter 1033 nanti. Tapi sepertinya masih terlalu dini sih jika Orochi ini mati, padahal anak buahnya saja seperti Fukurokujo masih bertarung melawan Raizo. Nah jadi itulah menurut saya terkait prediksi One Piece untuk 1033 nanti. Yang ternyata prediksi dari Yuderen juga yang kalian dewa-dewakan nih, karena youtuber luar negeri lah, apalagi dia dari Jepang. Ternyata prediksinya bisa salah juga. Terutama ketika dia bilang chapter 1031 lalu adalah jatuhnya Onigashima. Karena lagi-lagi seperti yang suka saya bilang juga, kita para teoris hanyalah memprediksi saja dan tidak mengatakan seakan-akan itu pasti terjadi atau akan menjadi fakta. Toh yang namanya teori atau hipotesa sangat sah sekali untuk kita ungkapkan. Atau dapat kita bilang kebebasan berpendapat lah, kita ingin berkata seperti apa asal mempunyai hipotesa dan masuk akal itu sangat pas sekali. Bukankah justru itulah yang membuat pecinta One Piece seluruh dunia bisa sangat erat karena kita semua bisa berdiskusi dengan teori-teori yang ada. Bukan jika ada orang yang berkata mari kita berargumen terkait hal itu. Inilah yang seharusnya dibawa dari para teoris dan diskusi untuk para audiensnya. Bukan malah seperti bocil yang jadi menghujat nih, teori doang lah, speak doang lah, ngomong fakta dong, malah jadi teori saja. Toh yang bikin One Piece sebesar sekarang juga karena pembaca-bacanya dan para teori yang ada di forum-forum juga kan. Jadi untuk saya sendiri sudah mengikuti teori-teori One Piece dari tahun 2011 lalu dan itu sangatlah keren sekali. Menurut saya itu juga yang membuat komunitas dari One Piece sebesar sekarang. Nah jadi itulah untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Filnomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah pamit and I'll see you guys next time.